Pemirsa, di tengah ramainya fenomena mainan lato-lato, kini keberadaannya mulai menuai sejumlah kritik dan juga dampak akibat permainan tersebut ya. Betul, pertanyaan besarnya seperti apa fenomena permainan lato-lato di tengah masyarakat dan bagaimana tanggapan dari sejumlah warga? Kita coba simak ya liputan khusus dari jurnalis MJ Nevi Wardana selengkapnya. Sejak akhir tahun 2022, ada salah satu permainan yang kini menjadi viral dimainkan oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Meskipun keberadaannya sudah ada sejak lama di Indonesia, namun permainan tersebut kembali booming di tengah anak-anak dengan keunikan dan juga bunyinya. Ya, Anda semua pasti sudah tahu, lato-lato. Permainan tersebut kini menjadi fenomena di tengah masyarakat dan kini sudah menuai sejumlah kritik. Dan saat ini saya sedang berada di daerah Cijantung, Jakarta Timur, yang dimana di ruas jalan raya ini banyak terdapat penjual lato-lato. Dan saya akan berusaha menggali lebih dalam seperti apa pendapatan para penjual lato-lato dan juga para pendapat pembeli yang akan membeli lato-lato. Saya tengah bersama dengan Pak Basar, salah satu penjual lato-lato di ruas area Cijantung, Jakarta Timur ini. Pak, Bapak emang udah sejak lama Pak jual lato-lato Pak? Mulai tanggal 20 Desember kemarin. Oke, pendapatannya sendiri seperti apa Pak? Ya, sehari bisa menjual antara 5 lusin sampai 20 lusin. Itu tergantung nasib. Itu berapa rupiah Pak? Per lusin kalau terjual semua itu 120. 120.000 Pak? Per lusinnya. Sedangkan sehari bisa mencapai antara 15 lusin, antara 5 lusin sampai 20 lusin. Yang beli rata-rata itu anak kecil atau orang dewasa Pak? Rata-rata dewasa semua, orang-orang prakerja. Rata-rata dewasa yang beli Pak? Bisa diceritain Mbak, kenapa mau beli lato-lato Mbak? Iya, saya penasaran melihat ini viral di mana-mana. Terus saya penasaran coba mainin dan ternyata lumayan sulit juga ya buat orang dewasa bahkan. Nah, Mbak sendiri beli lato-lato ini buat apa tujuannya Mbak? Untuk pribadi apa untuk anak Mbak? Niatnya saya mau mengenalkan ini ke anak murid saya karena kebetulan saya guru di sekolah internasional seperti itu. Jadi mereka untuk permainan-permainan tradisional ini perlu dikenalkan. Baik, Mbak sendiri kan orang dewasa dan juga guru begitu Mbak. Adakah Mbak kritik atau dampak negatif dari permainan lato-lato ini Mbak yang Mbak dengar Mbak? Mungkin ada ya, karena dari bentuknya sendiri ini tuh keras, padat, dan juga kalau kena orang sakit. Dan ini talinya ada kemungkinan mungkin bisa terlepas atau putus, dan kita juga tahu di banyak berita udah ada kejadian-kejadian seperti itu. Tapi dalam pengawasan orang dewasa dengan supervise, kita bisa meminimalisir kecelakaan yang mungkin terjadi. Meskipun keberadaan lato-lato memberikan dampak positif bagi sejumlah penjual untuk meningkatkan perekonomiannya, namun faktanya, permainan lato-lato juga memberikan dampak negatif. Salah satunya seperti yang terjadi di Kalimantan beberapa waktu lalu. Terdapat salah seorang anak yang terpaksa harus dioperasi lantaran ketika bermain lato-lato, lato-latonya tersebut pecah dan serpihannya mengenai bagian matanya. Lato-lato pun juga sangat mengganggu ketika dimainkan di dekat area rumah ibadah karena sangat mengganggu konsentrasi masyarakat untuk melakukan ibadah. Yang pasti mengganggu lah begitu, konsentrasi orang pada sholat apa gitu. Ya sebenarnya ya kalau bisa ya bisa dialihkan mainan yang lain lah gitu ya. Ini memang disukai aja itu menurut saya dekat rumah ibadah kurang. Apa ya, dengan berita yang agak ramai begini, kasihan kepada anak-anaknya ini. Terus terang, saya sendiri juga nggak punya anak kecil, ya kan? Tapi saya dengar berita-berita di TV yang begitu, ada yang matanya kena, ada yang udah mecahin televisi, ya kan itu kadang-kadang, masya Allah, agak merinding juga. Jadi saya mikirnya mestinya si orang tua anak-anak ini, mereka yang mengerti berita itu ya, tolonglah sedikit dinasehati, dikasih tahu biar berkurang begitu aja. Saya menganjurkan anak saya kalau main lato-lato itu jangan terlalu dekat mata, rada dijauhin dikit. Jadi itu juga ya, biar nggak kecanduan gadget juga gitu. Kalau bisa sih jangan dekat. Kalau lagi ada orang sholat, mendingan menjauh dari situ gitu. Dari tempat yang lebih jauh dari situ. Meskipun keberadaannya dianggap oleh sebagian masyarakat memberikan dampak positif bagi anak untuk terhindar dari gadget,
Namun faktanya, lato-lato yang ada sejak tahun 60-an hingga tahun 70-an ini sempat dilarang keberadaannya. Lantas, dengan meningkatnya kritik negatif dan juga dampak negatif dari permainan lato-lato di tanah air, apakah lato-lato akan dilarang juga di Indonesia? Dari Jakarta, Levi Wardana, Media Group Network.